Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Misbah dari Prodi PPKN FKIP Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas sedikit tentang yang baru-baru ini sempat menjadi heboh di kalangan politik, yaitu tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, di mana rancangan undang-undang ideologi Pancasila ini menjadi kontroversi di kalangan politik dan ormas-ormas yang besar seperti ormas-ormas keislaman dan sebagainya. Ini isi RUU ini yang memicu sebuah kontroversi, yang dimana poin-poin dalam RUU ini kita bahas satu persatu, yaitu tentang konsep Trisila dan Ekasila, yang salah satu klausul yang cukup disorot yaitu ihwah keberadaan konsep Trisila dan Ekasila, serta frase ketuhanan yang berkebudayaan. Di dalam draft RUU HIP ini, konsep tersebut tertuang di dalam pasal 7. Trisila adalah sosial nasionalisme, sosial demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila terskripitalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Itu merupakan poin yang pertama. Sedangkan yang kedua tentang larangan komunisme. Pokok pemicu polemik berikut yaitu terdapat di awal draft RUU itu sendiri. Pada bagian mengingat ternyata tidak mencantumkan draft MPR nomor tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pertanyaan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau marxisme atau leninisme. Jadi ini seolah-olah bahwa komunis itu bisa berkembang lagi di sini. Terus yang ketiga, BPIP diisi TNI, Polri aktif. Dalam RUU HIP ini memuat ketentuan TNI dan Polri aktif bisa mengisi jabatan sebagai Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP disingkatnya. Dalam pasal 47 ayat 2 RUU HIP menyebut dengan Dewan Pengarah BPIP yang berjumlah paling banyak 11 orang atau berjumlah gasal. Jadi seolah-olah ini memicu keributan di bermacam poin-poin yang ada pada RUU HIP ini. Sedangkan sudah jelas bahwa segala sesuatu yang menimbulkan seolah-olah Pancasila itu diubah. Kalau menurut saya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menguatkan atau melemahkan ideologi Pancasila, itu adalah pertanyaan besarnya sekarang. Menurut saya, pertama, saya akan bertanya malah sebaliknya. Pertanyaan besar saya yaitu arah dan tujuan RUU ini apa? Haluan ideologi Pancasila ini kemana? Ada 3 kata di sana yang kita bisa ambil. Yang pertama haluan, ideologi, yang ketiga Pancasila. Kemudian diperas menjadi satu. Pertanyaannya di sini arahnya mau kemana? Haluan itu kan semacam panduan,
pedoman, dan lantas pedoman untuk apa? Itu yang tidak jelas di sini. Serta lingkupnya sebesar apa? Karena di belakangnya terdapat kata ideologi. Sedangkan ideologi itu kan kita pahami dengan luas dan menyeluruh. Tidak hanya sekedar cita-cita dan keyakinan. Sementara di sini mereka pahami ideologi itu berbicara sekedar cita-cita dan keyakinan. Padahal ini jauh lebih luas. Ideologi kan suatu sistem, nilai, sebagai panduan perilaku penganut ideologinya. Bahkan lebih luas. Jika mereka hanya berpikir sekedar cita-cita saja itu lebih luas. Itu lebih istilahnya sungguh keliru mereka untuk memaknai ideologi itu sendiri. Mungkin mereka perlu belajar lagi tentang ideologi Pancasila. Dan sebenarnya ini harus clear dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan, karena di belakangnya ada kata Pancasila. Jadi sistem pemikiran Pancasila ini kayak apa? Sejauh mana? Sedalam apa? Ini kan duduk perkaranya mesti jelas supaya rancangan undang-undang ini tidak menimbulkan problem ideologi baru. Ini kan nanti bisa salah paham atau salah tafsir pada tiap-tiap orang, atau apalagi pada ormas-ormas tertentu yang besar yang sangat berpengaruh bagi negara. Yang kedua, acuan Pancasila yang mana? Itu yang tidak jelas. Nomenklaturnya sama-sama Pancasila padahal. Tapi kalau kita baca kerangka dalam RUU ini, draftnya acuannya ini tidak tunggal. Yang dimaksud Pancasila yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Sementara ini umumnya acuan Pancasila tidak lain yang tidak bukan, yaitu acuan Pancasila kita, yaitu sudah final 5 sila itu tersebut. Dulu ada perdebatan di BPUPKI. Ada penggalian ide-ide di sana. Dan penemuan dan menemukakan Pancasila itu sendiri. Dan itu bukan dari beberapa orang yang mengumpulkan, tapi semua elemen di sana. Dan itu latar belakang historis. Dan itu tidak bisa lagi dijadi acuan untuk formal kenegaraan. Sementara dalam draft ini, itu yang hal-hal itu masih yang dipakai. Misalkan kita ambil contoh. Pancasila diperas menjadi Trisila. Kemudian diperas jadi menjadi Ekasila. Kemudian Ekasila itu yaitu gotong royong. Sebenarnya menurut saya itu boleh-boleh saja sebagai wacana diskusi dan sebagainya, dan tidak masalah, tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan level perundang-undangan negara. Dan meskinya ini sudah selesai sampai di situ, tapi malah ini muncul lagi di haluan ideologi Pancasila. Ini kan problem ideologi, problem pemikiran itu kan, sehingga boleh saja kita curiga, ini jangan-jangan kerangka pikir tentang ideologi Pancasilanya belum utuh dan belum menyeluruh, belum merata dan mendalam, sehingga kerangka konsep dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tidak jelas. Tidak, cara pandangnya melompat-lompat dan bukan suatu sistematika yang tersusun dengan rapi dan baik. Yang ketiga, karena seakan-akan lompat-lompat, jadi seakan-akan juga ini hasil copy paste. Misalkan kita ambil contoh. Ada bab yang membahas tentang bagaimana Pancasila itu menjadi dasar untuk haluan pembangunan nasional dan sebagainya. Kita ambil contoh dari situ. Dan itu seperti copy paste. Copy paste apa? Yaitu copy paste rencana pembangunan nasional.
Di sini saya tidak berkata itu salah, tapi perlu dikaji ulang dan dimaknai secara dalam. Apakah ini yang dikatakan haluan ideologi Pancasila? Lantas apa bedanya dengan rencana pembangunan nasional? Dan sisi lain yang menarik di sini bahwa kekacauan dalam tanda kutip atau kekacauan dalam kerangka berpikir draft rancangan undang-undang ini tidak boleh diteruskan, harus di stop. Bukan rancangan undang-undangnya yang tidak diteruskan, tetapi substansi atau kerangka pikirnya ataupun kerangka konsepnya yang harus dibenahi. Perlu didiskusikan pelan-pelan, sama-sama, supaya kita menemukan sudut pandang yang sama. Karena ini kan bukan undang-undang yang sifatnya instan atau sektoral. Tapi ini adalah undang-undang yang strategis berkaitan dengan Pancasila. Dan Pancasila itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi memerlukan waktu yang rileks, santai, tidak perlu terburu-buru. Karena kita harus menyelesaikan masalah yang satu saja belum selesai, yaitu masalah tentang virus yang begitu sangat membahayakan bagi masyarakat. Kenapa? Karena semua orang perlu didengar juga pendapatnya, bukan hanya dari partai-partai di DPR RI saja yang ingin didengarkan gitu. Ada elemen-elemen juga yang mau berperan di sana. Soalnya ini kan menyangkut tentang Pancasila. Saya kira karena pada dasarnya ini Pancasila milik kita semua, tidak hanya milik orang-orang yang pejabat tinggi saja. Ini milik kita semua. Ada dua hal yang kita capai tentang Pancasila, yaitu bagaimana Pancasila itu bisa diimplementasikan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Itu seharusnya. Karena kenapa? Sementara cara pandang kita tentang Pancasila harus rembukan dan kita diskusikan secara bersama. Jangan sampai berbeda-beda makna. Yang satu berbicara lain, yang satu berbicara yang lain juga. Jadi harus dirembukan bersama-sama. Misalkan kita ambil contoh dalam draft rancangan undang-undang ini. Sendi dasar pokok Pancasila itu dipas jadi Trisila. Kemudian diperas jadi menjadi Ekasila, namanya gotong royong. Pertanyaan kita di sini adalah, sepakat atau tidakkah pemerasan ini? Itu pertanyaan. Terus yang kedua, kalau sepakat, apakah emang sendinya itu haruskah gotong royong? Kalau menurut saya sendiri, sendi itu diperas sebagaimanapun, tidak ada yang lain, tidak ada yang paling sempurna yaitu kecuali satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh dipindah-pindahkan, tetap berada pada posisi teratas. Karena kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa itu mencangkup seluruhnya. Karena itu adalah salah satu prinsip fundamental yang menurut konsep kehidupan manusia. Bahkan di dalam Islam itu konsep hidup sebelum lahir dan setelah meninggal. Dan itu sudah diatur dalam Islam, maknanya yang disebut dengan keyakinan keagamaan. Dan itu mengatur seluruh perilaku hidup. Itu berdasarkan tuntunan agama dan seluruh sila-sila pada Pancasila itu. Dan itu menyatu dan saling mengisi dalam Islam. Tidak masalah. Terus gotong royong. Sangat dianjurkan namanya persatuan. Kerjasama. Tolong menolong. Bagaimana keadilan? Di situ prinsip Islam. Tidak mungkin Islam anti tentang keadilan. Apalagi persatuan yang harus dijaga dan Islam tidak menentang itu. Apalagi musyawarah. Dan pertanyaannya kan itu sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa konsep yang bagus. Misalkan
masyarakat Pancasila, manusia Pancasila. Tapi kalau kerangka pikir dan kerangka konsepnya tidak jelas dalam rancangan undang-undang ini. Lantas bagaimana kita mendefinisikan masyarakat Pancasila? Apabila kerangka pikirnya pada Pancasila itu tidak jelas. Apabila kerangka berpikir dalam 5 sila itu, gampang kita jawab. Karena pedoman hidupnya ada pada 5 sila tersebut. Yang pertama, misalnya dalam 5 sila itu, kita bisa menjawab. 1. Kepercayaan atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apabila seorang masyarakat Indonesia tidak menganut sila pertama, tidak percaya tentang keyakinan, ya silahkan pergi gitu. Itu kan maknanya. Negeri ini dan pindah ke negeri yang lain. Begitu kan turunannya. Karena kenapa? Karena masyarakat Pancasila itu adalah masyarakat yang bertuhan. Itu yang harus ingat selalu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal manusia antar manusia, yaitu kasih sayang, solidaritas, sosial, toleransi, sehingga tidak ada ego kelompok, ego agama, ego daerah pada 5 sila ini. Tidak ada, karena kita terikat dengan kemanusiaan di sana gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila di RUU ini jadi pertanyaan gitu, bagaimana menanamkan nilai-nilai bahwa kita ini harus bersatu, sedangkan kelompok lain dengan ideologi barunya yang dibangkitkan, yang ingin kita tidak bersatu. Belum sila keempat dan sila kelima. Makanya saya fokuskan implementasinya itu yang perlu sebenarnya, bukan malah diubah gitu. Jadi yang disebut masyarakat Pancasila ya acuannya yaitu 5 sila tersebut, yaitu sudah final dan clear, tidak bisa diganggu gugat lagi, dan diterjemahkan sebagai desain untuk masyarakat Pancasila gitu loh. Jadi apabila RUU ini malah dinaikkan, itu malah melemahkan kedudukan dari Pancasila itu sendiri. Dapat merendahkan keyakinan juga di sana gitu. Bahwa kita tahu sendiri bahwa sejarah historis Pancasila itu sangat bagus dan itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi. Apalagi banyak yang tidak setuju dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya pendapat tentang saya, mohon minta maaf. Apabila ada kesalahan bisa diperbaiki dan bisa diberikan arahan, karena itu sebatas opini saya dan ada beberapa fakta yang saya kutip dari beberapa media itu. Dan itu Pancasila ini udah final, tidak bisa diganggu lagi. Semoga kita sehat selalu dalam kondisi pandemi ini. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.